Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesehatan hingga saat ini. Saya Neni Damayanti dari jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran antropologi, yaitu diferensiasi sosial pada masyarakat Indonesia. Diferensiasi sosial sendiri merupakan perbedaan yang mendatar di dalam masyarakat yang mana mereka saling melengkapi. Misalnya pada pekerjaan seperti dokter ataupun pedagang yang saling melengkapi akan kebutuhan mereka baik dalam kesehatan ataupun kebutuhan sehari-hari. Diferensiasi sosial dibagi menjadi 3 jenis. Di antaranya adalah yang pertama, diferensiasi rank atau diferensiasi tingkatan. Yang kedua adalah diferensiasi fungsional atau fungsional differentiation. Dan yang ketiga adalah diferensiasi adat atau custom differentiation. Diferensiasi tingkatan merupakan diferensiasi yang diakibatkan karena adanya ketimpangan distribusi barang atau kebutuhan, sehingga beberapa barang menjadi terbatas dan hanya beberapa orang yang mampu membeli barang tersebut. Kemudian ada functional differentiation, yaitu diferensiasi yang didasarkan atas pembagian kerja pada suatu lembaga. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi adat atau custom differentiation, adalah perbedaan berperilaku atas dasar situasi dan kondisi yang sesuai. Kemudian diferensiasi sosial sendiri dibagi menjadi beberapa bentuk. Di antaranya adalah diferensiasi jenis kelamin, diferensiasi gender, diferensiasi usia, diferensiasi ras, diferensiasi klan, diferensiasi suku bangsa, diferensiasi agama, dan diferensiasi pekerjaan. Diferensiasi jenis kelamin ini dibagi menjadi 2, yaitu perempuan dan laki-laki, di mana mereka saling melengkapi satu sama lain dan memiliki kewajiban yang harus dilaksanakannya masing-masing. Kemudian ada diferensiasi usia yang didasarkan atas penggolongan usia, di mana setiap individu memiliki kewajibannya masing-masing pada usia tertentu. Kemudian diferensiasi ras merupakan diferensiasi yang dibedakan atas dasar ciri fisik, yaitu seperti pada warna mata, warna rambut, ataupun warna kulit pada seseorang. Kemudian ada diferensiasi klan yang merupakan diferensiasi atas dasar ikatan darah, seperti pada ikatan darah kekerabatan patrilineal dari ayah ataupun dari ibu, yaitu matrilineal. Kemudian ada diferensiasi agama yang merupakan perbedaan atas dasar keyakinan atau kepercayaan setiap orang. Dan yang terakhir adalah diferensiasi pekerjaan, di mana setiap orang memiliki pekerjaan atau keahliannya masing-masing pada bidang-bidang tertentu. Dari adanya diferensiasi sosial pada masyarakat, memunculkan beberapa pengaruh, di antaranya adalah munculnya primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang kuat pada suatu kelompok, sehingga memunculkan prasangka yang buruk pada kelompok lain yang memunculkan permusuhan ataupun pertikaian. Kemudian ada etnosentrisme yang merupakan perasaan bahwa kelompoknya merupakan kelompok yang paling bagus dan lebih baik daripada kelompok lain. Kemudian yang ketiga ada politik aliran yang merupakan politik yang didasari atas keragaman paham atau ideologi informal dalam masyarakat. Kemudian ada diferensiasi masyarakat kota dengan masyarakat desa, di mana dibedakan dalam beberapa aspek seperti aspek agama, pekerjaan, ataupun sosial ekonomi. Secara umum, desa sendiri merupakan suatu kelompok masyarakat yang hidup jauh dari keramaian kota dan sebagian besar pekerjaannya merupakan petani. Ciri-ciri masyarakat desa sendiri diantaranya adalah masyarakat desa memiliki hubungan yang erat dan mendalam. Kemudian sistem
kehidupan cenderung berkelompok dengan dasar kekerabatannya adalah paguyuban. Kemudian toleransi sosial masih kuat dan memiliki kontrol sosial yang ketat. Kontrol sosial tersebut didasarkan pada hukum informal. Kemudian sebagian besar masyarakat pedesaan adalah petani, sehingga struktur perekonomiannya bersifat agraris. Kemudian masyarakat pedesaan bersifat homogen, baik dalam agama, mata pencaharian, adat istiadat, dan sebagainya. Kemudian memiliki nilai gotong royong yang masih tinggi. Dan pola pikir masyarakat bisa cenderung irasional dan terdapat ikatan sosial yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Kemudian ada masyarakat kota. Menurut Prof. Pintarto, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan strata sosial, ekonomi yang heterogen, dan corak yang materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala pemutusan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. Kemudian ada ciri-ciri masyarakat perkotaan. Yang pertama adalah keanggotaannya tidak saling mengenal. Kemudian bermata pencaharian di sektor industri, jasa, dan perdagangan. Kemudian yang ketiga adalah lebih terikat kontrak dan mulai meninggalkan tradisi. Yang keempat mempunyai tatanan nilai yang heterogen. Dan kemudian yang kelima adalah memiliki struktur masyarakat yang terbuka. Sekian video materi pembelajaran diferensiasi sosial dari saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran setiap harinya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.